Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Maulana dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan membahas teks editorial tentang kendala pelajar pada sistem pembelajaran jarak jauh. Kemendikbud Republik Indonesia memberikan beberapa kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Kemendikbud memberikan beberapa kebijakan, salah satunya pemberian fasilitas pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan artinya proses pembelajaran atau tatap muka antara pengajar dan peserta didik yang dilaksanakan secara online. Pembelajaran sistem daring ini menggunakan smartphone atau komputer dan dibantu beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan masih banyak yang lain. Sayangnya, tidak semua pelajar bisa menikmati fasilitas pembelajaran jarak jauh ini. Ada beberapa kendala bagi pelajar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kendala pertama muncul saat pelajar harus menggunakan smartphone atau komputer untuk bisa menikmati pembelajaran secara daring. Kita tahu bersama, untuk membeli smartphone tidaklah murah. Seperti kasus yang terjadi, ada pelajar yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak mampu membeli smartphone. Kendala kedua, susahnya jaringan internet, terutama di pelosok. Selain memiliki smartphone, pelajar juga perlu mendapat jaringan internet untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Tidak semua daerah dapat akses internet yang baik. Bahkan, masih ada daerah yang belum tersentuh internet sama sekali. Kendala ketiga, yaitu kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif. Sistem pembelajaran daring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam. Pemerintah harus memperhatikan kondisi ini supaya proses belajar tidak mengalami gangguan, terutama untuk pelajar yang ada di daerah terluar dan tertinggal. Sangat diperlukan kebijakan dalam sektor pendidikan agar proses pembelajaran tidak terganggu. Semua kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan harus bisa menjembatani antara kebutuhan proses belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai kebijakan tersebut yang ada cuma bisa dijangkau oleh kalangan pelajar tertentu saja. Itu saja. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.